Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eli Farhan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3, semester 3 ya. Di sini saya akan berpendapat tentang materi yang disampaikan oleh Gus Wadud tentang strategi menggapai puncak kesuksesan. Di sini pasti setiap individu atau banyak orang mempunyai pemahaman tentang apa itu sukses. Banyak orang yang menganggap sukses itu ketika kita mempunyai banyak uang atau kita mempunyai rumah yang mewah, kemudian mobil-mobil yang mewah, kemudian ada usaha yang banyak. Pasti kebanyakan orang mempunyai pemikiran sukses itu ke arah yang situ ya. Nah, di sini kita akan membahas faktor kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Nah, yang pertama yaitu keyakinan yang salah. Setiap orang yang ingin mencapai kesuksesan tidak boleh mempunyai keyakinan yang salah untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Yang kemudian mempunyai tujuan yang tidak jelas. Kita harus mempunyai tujuan yang jelas untuk mencapai kesuksesan itu. Misalkan kita ingin mempunyai usaha konveksi. Nah, kita harus mempunyai tujuan yang jelas bagaimana cara untuk sukses di bidang konveksi itu sendiri. Nah, kemudian yaitu menganggap tujuannya mustahil. Tidak boleh ketika orang yang ingin sukses mempunyai tujuan yang menganggap tujuannya itu mustahil. Nah, jadi kita harus optimis. Kita harus mempunyai tujuan yang jelas untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Kemudian tidak merasa harus. Nah, di sini yang dimaksud tidak merasa harus itu dia terlalu santai dalam menjalani bisnis tersebut. Dia terlalu santai, jadi dia tidak memiliki rasa harus. Nah, saya harus gimana untuk strategi pemasaran konveksi ini? Saya harus gimana untuk mencapai kesuksesan yang akan datang. Nah, jadi dia tidak merasa harus. Kemudian dia tidak punya strategi yang berbukti berhasil. Jadi sebelum kita merintis usaha, kita harus menuliskan strategi untuk usaha kita sendiri ya. Kemudian meletakkan tanggung jawab pada orang lain. Nah, di sini yang dimaksud meletakkan tanggung jawab itu dia tidak ingin bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri untuk mencapai kesuksesan itu. Kemudian dia mudah menyerah. Nah, di sini kalau mudah menyerah itu sudah banyak ya contoh-contohnya. Jadi dia ketika ingin membuka usaha ada kendala ini kendala itu, dia sangat mudah menyerah untuk meraih kesuksesannya sendiri. Kemudian dia terpengaruh oleh pesimisme. Di sini pesimisme itu dia itu kembali ke mudah menyerah itu. Dia gampang menyerah untuk mencapai kesuksesannya sendiri. Yang terakhir, dia tidak punya mentor atau penggerak. Jadi ketika orang yang ingin sukses tapi dia terus gagal, mungkin dia kurang motivator untuk memotivator dirinya sendiri untuk mencapai kesuksesan yang ingin dia raih. Yang kedua kita akan membahas tentang kiat-kiat menjadi orang sukses. Yang pertama yaitu kita mempunyai keyakinan yang benar. Jadi kita harus mempunyai keyakinan yang benar untuk kita akan mencapai kesuksesan itu sendiri. Jadi kita tidak boleh mempunyai keyakinan yang salah ketika kita akan membuka usaha konveksi. Jadi kita harus mempunyai keyakinan yang benar bahwa usaha saya akan berjalan seterusnya gitu. Kemudian ada menetapkan tujuan yang jelas. Nah, di sini kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan usaha saya ini untuk apa? Nah, kemudian untuk apa saya mempunyai konveksi ini?
kita harus punya tujuan yang jelas ya. Kemudian ada menentukan keyakinan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kita harus menentukan keyakinan yaitu saya pasti yakin tujuan saya untuk memulai bisnis konveksi ini akan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian strategi sukses untuk cepat. Nah, di sini strategi yaitu kita harus belajar strategi yang benar. Bagaimana cara kita untuk strategi konveksi itu, bagaimana cara kita belajar dengan para pesaing-pesaing di luar sana. Itu kita harus belajar strategi untuk sukses dengan cepat. Kemudian mengetahui jalur alamiah. Nah, jalur alamiah itu kita harus belajar kepada orang yang terlebih dahulu memulai bisnis konveksi itu. Kita harus belajar sampai setelah kita sudah menggali informasi, menggali ilmu kepada orang yang dulu lebih membuka usaha konveksi, kita akan membuka konveksi itu sendiri. Kemudian bertindak sesuai rencana. Ketika rencana kita akan membuat konveksi atau kita akan membuat bisnis dagang, kita harus berjalan sesuai rencana. Apa yang kita akan capai ke depannya itu. Kemudian monitor proses dan terus belajar. Nah, di sini kita harus menikmati semua proses yang kita alami. Jatuh bangun kita alami, kita nikmati prosesnya sampai kita akan menikmati hasil yang kita raih selama jatuh bangun itu tersebut. Kemudian kita harus terus belajar itu kita harus terus berinovasi, kita harus berkreativitas tentang konveksi kita yang kita rintis ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.